Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk bab momentum dan impuls. Yang kemarin kita sudah membahas materinya, rumus-rumusnya. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang ada di uji kompetensi. Jadi silakan dicoba juga nanti di rumah ya. Jangan cuman mengandalkan yang kita bahas hari ini. Oke, kita bahas dulu dari nomor 1 yang PG. Kita nggak bahas semuanya ya, kita bahas bagian aja. Oke, di sini ada sebuah bola bermasa 2 kg. Jadi kita tulis saja dulu diketahui biasa. Diketahui massa sama dengan 2 kg. Oke, 2 kg udah kayak gini. Habis itu apalagi yang di sini menumbuk dinding tegak lurus dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oke, kita tulis dulu V sama dengan 4 meter per sekon. Oke, dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oke, di sini karena ada kata-kata dipantulkan kembali, berarti ini V1, yang dipantulkan kembali itu V2. V2 karena biasanya dipantulkan kembali itu arahnya berbeda, maka ini ada tanda minusnya, menandakan kalau arahnya berbeda dengan kecepatan yang pertama. Oke, dah kalau kayak gini baru yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah besar impuls. Berarti impuls kemarin rumusnya apa? Masih pada inget nggak? Impuls sama dengan, karena yang kemarin itu F kali delta T ya, rumusnya F kali delta T. Kita tidak dapat untuk menyelesaikan rumus yang soal yang seperti ini, maka kita gunakan persamaan impuls dengan momentum. Yang kemarin I sama dengan delta P, jadi I sama dengan delta P. Di sini karena masanya cuma 1, ya udah M kali V2 kurang V1. Masanya berapa tadi? 2. V2 nya min 2 min 4. Oke, jadi di sini 2 dikali min 6, maka impulsnya dapat 12 Newton sekon atau sama dengan 12 kg meter per sekon. Jadi untuk nomor 1 cukup sampai di sini, berarti jawabannya adalah E. Ya, di sini jawabannya adalah E. Di situ sudah ada coret-coretannya. Maaf karena buku saya ketinggalan di sekolahan. Selanjutnya kita bahas untuk nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini sedikit berbeda dengan yang nomor 1. Yang untuk nomor 2 itu ada hubungannya dengan koefisien restitusi. Bisa kalian lihat di buku kalian. Jadi lebih jelasnya untuk rumusnya bisa kalian lihat di buku kalian. Tapi di sini kita bisa kerjakan langsung. Oke, kita ketahui dulu. Di sini koefisien kelentingan itu adalah koefisien restitusi. Berarti ini adalah untuk diketahuinya E, yaitu koefisien restitusi 0,8. Ya. Dipantulkan tersebut terpantul dengan kecepatan 5. Berarti ini V setelahnya ya, berarti kita tandain V aksen. V setelah 5 meter per sekon. Oke, kecepatan bola sebelum membentur, berarti kecepatan sebelum terjadi tumpukan. Berarti yang ditanya itu V-nya berapa? V-nya berapa? Oke, kita jawab aja. Untuk koefisien restitusi ini ada di sini rumusnya, E sama dengan V aksen per V. Jadi kita langsung tuliskan E sama dengan V aksen per V. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah V, bukan V aksen, bukan E. Jadi E sama V aksennya sudah dapat, maka V sama dengan V aksen per E. V aksen itu berapa? Ada di soal tadi 5. Terus E nya berapa? E nya 0,8. Maka V nya nilainya berapa berarti? Ya, nilainya 6,25.
meter per sekon. Dan untuk nomor 2 selesai. Seperti itu ya untuk nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kalian silakan pause videonya kalau nanti ingin mencatat ya, karena kalau kita kelamaan durasinya juga akan lebih lama. Jadi saya cepat-cepatkan. Kita lanjut ke nomor selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu nomor 3 di uji kompetensi halaman 43 di buku kalian ya. Nomor 3 di sini, benda A dan B masing-masing bermassa 3 kg. Ingat, arah mempengaruhi. Oke, jadi arah mempengaruhi, jangan sampai lupa. Yang diketahui MA berapa? 3, MB 2 kg. Terus kecepatan A. Oke, yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri negatif, itu aja enaknya. VA sama dengan 5 meter per sekon. VB sama dengan negatif 10 meter per sekon. Oke, kalau sudah diketahui semua ini, nggak ada lagi apalagi yang di sini yang kita ketahui, maka kita cari yang ditanya, kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Oke, di sini ada kata-kata jika sesudah tumbukan kedua benda menjadi satu. Ingat ya, menjadi satu. Oke, yang ditanya itu V aksen. Kalau kalian dapat soal yang seperti ini, ada kata-kata menjadi satu, kalian jangan bingung. V aksennya itu jadi satu, jadi nggak dua. V aksennya cuma ada satu. Oke, kita selesaikan pakai hukum kekekalan momentum. PA tambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Oke, PA momentum A berarti rumusnya M dikali VA MA ya, MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan, oke, karena ini tadi menjadi satu, ada kata-kata menjadi satu, yang di belakang ini itu berubah, nggak seperti ini, tapi berubah jadi MA ditambah MB dikali V aksen. Oke, diingat-ingat aja, kalau ada kata-kata menjadi satu berarti tumbukannya itu tidak lenting sama sekali. Artinya dia berubah. Jadi rumus yang setelah tumbukan itu kecepatannya cuma ada satu. Kalau kemarin kan kecepatannya ada dua. Kalau dia tidak ada kata-kata menjadi satu, tapi kalau di sini ada kata-kata menjadi satu, berarti kecepatan setelah tumbukan itu cuma ada satu. Masanya tinggal kalian jumlahkan dikalikan kecepatan. Mudah kok ya. MA-nya berapa? 3. VA, oke, VA-nya 5 ditambah MB-nya 2 dikali min 10 sama dengan MA-nya 3 ditambah MB 2 kali V aksen 15 ditambah 2 kali 10 min 20 sama dengan 5 V aksen. 15 dikurang 20 min 5 sama dengan 5 V aksen. Berarti V aksen sama dengan negatif 5 per 5. Negatif 5 kali 5 berapa? Itu min 1. Oke, tanda negatif ini itu menandakan arah gerakannya kemana. Jadi kalau kalian ketemu soal ada tanda negatif, ingat-ingat aja vektor yang sebelumnya. Jadi ini sama kayak materi vektor. Kalau ada tanda negatif berarti arahnya berlawanan dengan arah sebelumnya, gitu aja ya enaknya. Mudah kan diingat-ingat.
arahnya berlawanan dengan arah sebelumnya. Itu jadi di sini pasti kita kan biasanya nganggap ke kanan itu positif, ke kiri negatif ya, berarti ini kecepatannya 1 meter per sekon ke kiri. Dah, ini jawabannya ya untuk nomor 3. Jadi agak panjang, silakan di pause untuk mencatat. Kalau tidak ingin dicatat juga nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Oke, selanjutnya lagi itu nomor 4. Oke, di sini nomor 4. Sebuah truk. Oke, nomor 4 di sini sebuah truk bermasa berapa itu masanya? Masanya 2000. Oke. Berarti diketahui massa sama dengan 2000 kg. Ini kayaknya sedikit sama dengan contoh kita kemarin. Massanya 2000, kecepatannya itu adalah 36 km per jam. 36 km per jam. Oke, jangan lupa dirubah jadi meter per sekon. Oke, 36 km per jam itu 10 meter per sekon. Untuk cara ngerubahnya, lihat video sebelumnya ya. Nih, cara ngerubahnya. Oke, terus di sini ada lagi menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Berarti ini perubahan waktu 0,1 sekon. Oke, gaya rata-rata. Jadi yang ditanya itu adalah gaya. Ditanya itu F. Tanda tanya. Ini juga kita selesaikan pakai hubungan impuls sama momentum. Ingat kemarin, impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu F kali delta T. Perubahan momentum berarti massa dikali kecepatan. Sebenarnya kan perubahan kecepatan, tapi di sini kecepatannya ya oke, kita tulis perubahan kecepatan gini ya, V2 kurang V1. Di sini baru V1 berarti ya, V1 nya itu 10, V2 nya berapa? V2 nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa 0? Di sini ada kata-kata berhenti. Jadi kalau ada kata-kata berhenti berarti kecepatannya 0. Oke, FF dikali perubahan waktunya 0,1 sama dengan massanya 2000 dikali ini berapa kecepatannya? 10 dikurang 0. Oke, F sama dengan 2000 dikali 10 20.000. Ini karena F nya harus sendiri berarti jadi pembagi 0,1. F sama dengan 200.000 Newton. Jadi jawabannya di situ D ya. Oke, 200.000 Newton. Oke, itu untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 5. Nomor 5 ini kalau kita lihat ini hukum kekekalan momentum, karena yang ditanyakan kecepatan peluru keluar dari pucuk senapan. Jadi ini hukum kekekalan momentum. Kita tulis dulu diketahui yang ada diketahui di sini. Pertama, massa peluru 20 gram. Ingat dirubah dulu, 20 kali 10 pangkat min 3 ya kan, kilogram. Terus ditembakkan dengan sepucuk senapan bermassa massa senapan 3 kilogram. Dah, kilogram nggak usah dirubah lagi. Senapan tersentak ke belakang dengan laju. Oke, kecepatan senapan setelah tumbukan berarti dikasih aksen, ingat ya.
Di sini karena tersentak ke belakang berarti itu minus, min 0,2 meter per sekon. Ingat, minus ini tadi karena apa? Karena dia berlawanan dengan arah gerak yang seharusnya, yaitu ke depan sama ke belakang. Kita pakai perjanjian, kalau ke depan positif, ke belakang negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif, gitu aja. Tergantung perjanjian yang kalian gunakan. Oke. Kecepatan peluru yang ditanyakan ya, yang ditanya itu P aksen itu berapa gitu. Oke, kita langsung aja. MP dikali VP ditambah MS dikali VS sama dengan MP dikali VP aksen ditambah MS dikali VS aksen. Oke, diingat-ingat, peluru kira-kira kalau di dalam senapan bergerak apa enggak? Enggak. Berarti kecepatannya 0, VP-nya 0. VP sebelum tumbukan 0, berarti ini habis. Terus senapan bisa lari enggak? Enggak bisa, berarti kecepatannya juga 0. Berarti sebelum tumbukan kecepatannya sama-sama 0. Yang ada kecepatannya di setelah tumbukan di sini. Yang di sini ada kecepatannya. Jadi kita tuliskan massa pelurunya berapa? Massa peluru 20 kali 10 pangkat min 3 dikali VP aksen ditambah massa senapan 3 dikali kecepatan senapan min 0,2. Oke, yang sebelah sini kita pindah ruaskan ya, yang ini 3 kali min 0,2 berarti min 0,6 sama kok min. Sudah kita pindah ruas jadi positif ya. 20 kali 10 pangkat negatif 3 dikali kecepatan peluru aksen. Jadi yang ini yang kita cari. Karena ini harus sendirian berarti kita tulis VP aksen. Yang pindah yang ini nih. Kalau ini pindah jadi pembagi, diingat ya. Ini perkalian pindah ruas jadi pembagi. 0,6 dibagi 20 10 pangkat min 3. Berapa ini? 30 meter per sekon. Tuh, jawabannya 30 kan? Tuh. Mudah sebenarnya kalau kalian sering-sering belajar berhitung aja. Jadi kalau kalian sering belajar berhitung pasti akan mudah kok. Kalau jarang ya sulit. Intinya tuh sering-sering belajar berhitung. Terus kita lanjut lagi untuk nomor berapa ya? Mana soalnya? Soalnya mana? Nomor 16 nanti dulu. Tuh ada sama kok. Oke. Nomor 6. Oke, nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6. Sebuah bola bermassa 0,9 kg. Kita tulis aja dulu massa 0,9 kg. Terus digantung dengan seutas tali yang panjangnya 50 cm per sekon. 50 cm. Oke. Kita tulis saja ya, L sama dengan 50 cm, 0,5 meter. Oke. Terus kemudian peluru bermassa 100 kg. Massa peluru ini tadi massa bola dan massa peluru 100 gram berarti 0,1 kg. Ditembakkan dengan kecepatan peluru itu 20 meter per sekon ya, 20 meter per sekon, sehingga peluru bersarang dalam bilik. Nah, ada kata-kata lagi, bersarang. Kalau bersarang berarti dia diam jadi satu. Kalau jadi satu sama kayak yang sebelumnya tadi yang ada di nomor 4. Kalau jadi satu berarti setelah tumbukan kecepatannya cuma 1. Setelah tumbukan yang ditanya dulu ya, yang ditanya akibat maka balok akan naik ya, yang ditanya itu ketinggian malahan ya. Ini kita gabungkan dengan apa kemarin ya,
gerak jatuh bebas kayaknya, seingat saya sih ya. Oke, nanti kita kerjakan dulu pakai hukum kekekalan momentum. Jadi massa benda dikali kecepatan benda tambah massa peluru dikali kecepatan peluru sama dengan massa benda ditambah massa peluru dikali kecepatan aksen. Jadi kecepatannya jadi 1, diingat-ingat. Massa bendanya 0,9 kali kecepatan bendanya. Oke, bendanya di sini ada dikatakan nggak dia bergerak, digantung. Kalau digantung kira-kira bergerak enggak, di sini 0. Terus massa peluru 0,1 dikali kecepatan peluru 20 sama dengan massa benda 0,9 ditambah 0,1 kali kecepatannya V aksen. Ini habis, tinggal ini dengan ini dengan ini, berarti tinggal 2. Ini tambah ini 1 V aksen, berarti V aksennya itu 2 meter per sekon. Udah selesai belum? Karena yang ditanya itu ketinggian. Kalian ingat-ingat, nanti kalian cari rumusnya. Ini rumus kalau nggak salah rumus gerak jatuh bebas ya, itu V sama dengan akar 2GH. Oke, karena ini kita cari itu H di dalam, berarti akarnya kita hilangin, yang sebelah kita kuadratin 2G kali H. Oke, yang dicari H, berarti H sama dengan V kuadrat per 2G. Oke, kita naikkan dikit ya, naikkan dikit. Hanya V kuadrat per 2G. V nya berapa tadi? 2 kuadrat per 2 kali 10. Ingat, ini G universal aja yang mudah, 10. 2 pangkat 2 4, 2 kali 10 20. Berapa jawabannya? 0,2 meter. Masih diingat-ingat. Di sini ada nggak jawabannya 0,2 meter? Nggak ada, adanya sentimeter ya. Kita rubah aja, 0,2 meter itu 20 cm. Udah kan? Oke, terus selanjutnya itu nomor 9. Kita lihat nomor 9. Naikkan dulu nomor 9. Mana nomor 9? Ini ya. Nih, nomor 9. Sebuah bola tenis yang bermassa 100 gram. Jadi sama masanya kayak yang di atas. Nomor 9, massa 100 gram, G-nya 10 ya. Oke, massa 100, G-nya 10, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, terus jika nah ini ya, dilepaskan dari ketinggian tertentu, ini berarti kita nggak tahu ketinggiannya berapa. Jika setelah pantulan yang pertama tingginya, oke, kita tulis aja dulu, H1 sama dengan 3 meter. Terus H2 sama dengan 1,5 meter, ini ya 1,5 meter. Tinggi bola tenis mula-mula. Jadi yang ditanya itu H mula-mula, H awal. H awalnya berapa? Ya, jadi H awalnya berapa itu kita cari. Nyarinya gini, ada kok rumusnya di buku kalian. Jadi pakai rumus H2 per akar H sama dengan H. Oh, ini H1 per akar H. Ini H2 akar H1. Jadi karena sama-sama punya akar, ingat aja ya, ini sama-sama punya akar, boleh kita hilangkan akarnya pakai dikuadratin dua-duanya, semuanya kiri kanan dikuadratin, selesai. Jadi ini H1, ini H1 ya tadi. Ingat H1 di sini berapa? 3. Berarti kita tulis dulu ya, 3 per H sama dengan H2-nya berapa? H2-nya 1,5 per akar 3. Kita kuadratin ya. Kuadrat kan sama-sama punya angka yang sama, punya
punya akar semua, berarti ini tinggal 3 per H sama dengan 1,5 per 3. 3 kali 3 1,5 H sama dengan 3 kali 3 9. H-nya sama dengan 9 bagi 1,5. 9 bagi 1,5 berapa? 6 meter. Satuannya sudah meter ya ini tadi. Oke, 6 meter. Selesai. Untuk nomor 9 sampai sini. Nih. H-nya 9 dibagi 1,5. Oke, satu lagi itu nomor 12. Oke. Kita lihat soal nomor 12 ini. Ya, soal nomor 12. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. V itu 90 km per jam. 12. Oke. Momentum yang dimiliki benda. Jadi P-nya sudah tahu. P sama dengan 5000 Newton sekon. Oke. Dah, yang ditanyakan massa. Ditanya massa sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke. Yang ditanyakan massa, ingat-ingat yang ditanyakan massa. Berarti kita kerjakan aja P sama dengan M dikali V. Karena massa yang ditanyakan, massa sama dengan momentum dibagi kecepatan. Ya, ini kecepatannya pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagi. Momentumnya berapa? 5000. Ya, 5000 per. Nah, ini kita lupa rubah. Kecepatannya berapa? 90, berarti 90 dikali 1000 dibagi 3600. Ini berarti dapat 25 meter per sekon. 25. 5000 bagi 25, 50 bagi 25 dapat 200 kilogram. Oke, selesai untuk nomor 12. Gimana? Sulit, mudah? Kalau saya sih sulit enggak juga, mudah enggak juga. Jadi kita tetap hati-hati kalau menjawab, karena kadang-kadang ya kalian tahu sendirilah, kadang-kadang kita itu teledor. Jadi kalau teledor ya gimana lagi gitu. Oke, untuk tugasnya itu nih, bentar. Tugasnya itu Oke, tugasnya itu untuk itu yang ada di uji kompetensi bagian B, uji kom B ya, B atau yang B nomor 2 sama nomor 4. Jadi nomor 2 dan 4 di bagian B, uji kompetensi bagian B nomor 2 dan 4. Cukup 2 aja, gak usah banyak-banyak untuk semua materi momentum sama impuls. Jadi tetap belajar, semangat kayak yang kemarin, tetap di rumah karena kita masih disuruh untuk di rumah, gak kemana-mana, di rumah aja. Oke, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.